Asus telah mengkonfirmasi tanggal launch laptop Panther Lake mereka. Dan Wildcat Lake belum rilis, tapi refreshnya udah ada infonya. Dan detail dari Vivo X300 Ultra yang mungkin aja akan rilis ke global. Dan selamat datang di Beritek, di mana aku akan membahas berita-berita terbaru di dunia teknologi. Yang pertama adalah Asus telah mengkonfirmasi launch event yang berfokus ke laptop mereka dengan tema Ubiquitous AI, Incredible Possibilities, yang akan diadakan di tanggal 6 Januari jam 9 pagi PST atau sekitar tanggal 7 jam 12 malam. Intel juga akan meluncurkan Panther Lake di CES 18 jam sebelum event milik Asus, dan kemungkinan nanti ini akan menggunakan CPU Panther Lake di laptop Asus. Dan di post mereka di pengumumannya itu mereka menyebutnya bukanlah kayak reveal atau teaser kayak gitu, jadi mereka menyebutnya launch event. Jadi kemungkinan besar ini beneran launch dan nggak lama kemudian kan rilis dan di pasaran laptop-laptop yang pakai Panther Lake dari Asus itu. Dan perlu jadi catatan kalau mau cari laptop gaming, biasanya mereka itu launchnya di acara yang terpisah, jadi mungkin aja nunggu dulu karena masih belum ada info yang pasti untuk laptop gaming. Lalu selanjutnya masih di Intel ada Wildcat Lake refresh yang udah muncul di circle rumor, walaupun Wildcat Lake yang biasa aja masih belum rilis. Wildcat Lake adalah arsitektur low-end yang dikembangkan untuk menemani Panther Lake jadi bagian Core Ultra 300 series atau yang akan rilis tahun depan ini. Dan sedangkan Wildcat Refresh ini akan untuk yang Core Ultra 400 series ke depannya. Nah, Wildcat Lake ini ada konfigurasi 2 performance core dan 4 lower core, jadi totalnya 6 core. Habis itu ada eGPU Xe3 dengan 2 core, dan kemampuan AI tentu aja harus ada AI-nya hingga 40 TOPS, dan ada 6 jalur PCIe 4.0 untuk M.2. Sedangkan untuk refreshnya nanti akan ada 2 konfigurasi. Yang satu itu speknya sama dengan yang sekarang, dan yang satunya lagi itu ditambah 2 core lagi menjadi 4 performance core dan 4 low power core. Setelah itu ada detail lebih lanjut dari Vivo X300 Ultra yang telah muncul. Jadi si penerus X200 Ultra ini dikabarkan akan rilis di Q1 2026, mungkin aja bisa April kayak pendahulunya, dan akan membawa beberapa upgrade. Pertama itu baterainya yang sekarang jadi 7000 mAh, sedangkan yang dulu X200 Ultra itu cuma 6000, dan yang di X300 Pro itu cuma 6510. Dan X300 Ultra ini juga nanti akan membawa kamera 200 megapiksel untuk utama dan periskopnya. Jadi ini adalah kamera pertama yang bawa 2 kamera 200 megapiksel. Habis itu sensor kamera ultrawide-nya yang 50 megapiksel itu lebih besar dari varian bawahnya. Dan dikabarkan ini nggak kayak pendahulunya yang cuma khusus di China, ini sekarang bisa di global juga kemungkinan. Jadi bisa dirilik jadi saingan HP flagship lainnya kayak si Xiaomi 17 Ultra yang akan datang juga, ataupun kayak punya Oppo. Nah, ngomong-ngomong HP yang akan rilis di global, itu ada juga Honor Magic 8 Pro yang udah rilis di global sih kemarin di Malaysia. Dan Honor Magic 8 Pro ini versi globalnya itu spesifikasinya kurang lebih sama kayak versi Cinanya. Layarnya LTPO OLED 6,71 inci, resolusi 1256 kali 2808, refresh rate 120 Hz, dan peak brightness 6000 nits. Dia punya 3 kamera di belakang dengan konfigurasi kamera utamanya 50 megapiksel, sensor 1,3 inci, aperture f1,6, habis itu ada OIS-nya. Telefoto juga ada 200 megapiksel, sensornya 1:1,4 inci, aperture f2,6, zoomnya itu 3,7 kali, dan juga ada OIS-nya. Setelah itu ada kamera ultrawide-nya 50 megapiksel. Untuk kamera depannya ada kamera 50 megapiksel juga, aperturnya f2,0, dan ada depth sensor 3D, bisa buat face unlock kayak gitu. HP ini karena tentu aja ini HP flagship baru, ditenangai oleh Snapdragon 8 Elite Gen 5. RAM dan storage-nya itu hingga sampai 16 GB dan 1 TB.
dan nanti dia berjalan dengan macOS 10 berbasis Android 16. Yang jadi perbedaannya itu cuma baterainya yang awalnya 7.200 mAh sekarang jadi 7.100, turun dikit doang, dan charging speed-nya yang awalnya bisa 120 watt dibatasin jadi 100 watt doang. Dan karena ini adalah HP flagship, tentu aja punya sertifikasi IP rating IP68, 69K. Nah, habis itu tentu aja juga mendukung Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dan NFC. Nah, si Magic 8 Pro ini tersedia dalam 3 warna, ada Black, Sunrise Gold, dan Sky Cyan. Untuk harganya, HP ini dibanderol di Rp4.600 atau sekitar 18,5 jutaan. Untuk yang 12 GB, 512 GB, dan Rp5.200 untuk yang 16 dan 1 tera. Atau kalau di rupiah itu sekitar 20,9 jutaan. Nah, untuk selanjutnya yang masalahnya tentu aja akan berefek ke harga HP atau semua barang elektronik di masa depan adalah kondisi RAM sekarang yang saking parahnya hingga divisi mobile Samsung harus rebutan dengan perusahaan lain buat beli RAM mereka dari saudara mereka sendiri. Karena demam RAM yang terus menggunung terus karena AI makan semua RAM-nya. Jadi divisi semikonduktor Samsung nggak mau kelewatan keuntungannya dengan kontrak lama banget dari divisi HP mereka. Jadi divisi mobile Samsung bukannya dapat supply yang bisa melebihi hingga 12 bulan biasanya. Sekarang divisi mobilenya harus request supply tiap 3 bulan karena harga RAM-nya yang terus naik. Jadi saking parahnya situasi ini, bahkan petinggi Samsung sendiri harus turun tangan. Dan walaupun mereka bisa berhasil diskusi dan nego, divisi mobile Samsung cuma bisa dapat supply sampai akhir tahun. Ya, emang wajar sih. Di dunia kapitalisme ini tentu aja divisi semikonduktornya minta kontrak baraan. Dan karena ini tentu aja antisipasi aja sih. Harga HP Samsung, bukan Samsung dong, tapi semuanya nanti tentu aja akan naik. Atau kalau nggak naik nanti mungkin bakal dipangkas malahan yang makin parah. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subscribe, dan seperti biasa sumber beritanya akan ada di deskripsi di bawah. Thank you. Bye-bye.